Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Maka nama saya Dharma Wijayana. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pemerintahan di negara Malawi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Politik Malawi berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Malawi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Malawi memiliki kabinet yang ditunjuk oleh Presiden Malawi. Peradilan bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Yang pertama adalah cabang eksekutif. Berdasarkan Konstitusi 1995, Presiden Malawi dipilih melalui pemilihan umum langsung setiap 5 tahun. Presiden memiliki hak untuk menunjuk wakil presiden kedua dan anggota kabinet yang bisa berasal dari dalam atau luar legislatif. Yang kedua, cabang legislatif. Majelis Nasional beranggotakan 193 orang yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun di daerah pemilihan dengan 1 kursi. Konstitusi pada awalnya juga mengatur pembentukan majelis kedua, Senat dengan 80 kursi. Senat yang dimaksudkan untuk menyediakan representasi bagi para pemimpin tradisional dan berbagai distrik geografis, serta berbagai kelompok kepentingan khusus, seperti pemuda, perempuan, dan penyandang cacat. Nah, yang ketiga ada cabang yudikatif. Konstitusinya menetapkan adanya badan peradilan yang independen. Sistem peradilan Malawi yang didasarkan pada model Inggris terdiri dari pengadilan rendah magisterial, pengadilan tinggi, dan mahkamah banding agung. Selanjutnya adalah struktur sistem pemerintahan di negara Malawi. Malawi adalah negara kesatuan yang memiliki badan legislatif unikameral seperti yang telah diamati hingga pertengahan 1990-an. Malawi memiliki sistem pemerintahan yang pada dasarnya mengakar pada kediktatoran presidensial tanpa pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada budaya keterbukaan dan akuntabilitas kepada rakyat sehubung dengan pelaksanaan kekuasaan negara. Sederhananya, itu adalah tirani eksekutif. Pemeriksaan pembukaan konstitusi menunjukkan bahwa dalam menyusun dan mengadopsi Konstitusi 1994, rakyat Malawi berupaya untuk membangun tatanan konstitusional baru yang didasarkan pada 3 landasan utama pemerintahan, yaitu yang pertama keterbukaan, 2 demokrasi perwakilan, dan yang ketiga ada akuntabilitas. Dan landasan konstitusional berdasarkan pasal 78 Konstitusi, Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Malawi. Selanjutnya berdasarkan pasal 88 hiji Konstitusi, Presiden bertanggung jawab atas ketaatan terhadap ketentuan konstitusi oleh eksekutif dan sebagai kepala negara ia diperintahkan untuk membela dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi Republik. Fungsi dan tanggung jawab kabinet diatur dalam pasal 96 ayat 1 UUD. Ketentuan utamanya adalah ayat A, B, dan C. Tugas kabinet sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut adalah 1. Untuk memberi nasihat kepada Presiden. 2. Untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan departemen pemerintah termasuk badan parastal. 3. Untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Majelis Nasional dan memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang tersebut. Konstitusi, sistem ketatanegaraan tidak didasarkan pada tradisi hukum Inggris yang bersejarah di negara tersebut dan juga tidak dipinjam yang di kulis tertentu. 2. Perundang-undangan. Secara sederhana, perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang dibuat oleh atau di bawah wewenang legislatif. 3. Hukum umum. Ketiga, Malawi merupakan hukum umum, sekumpulan hukum kasus yang didasarkan pada prinsip-prinsip telah berkembang dari waktu ke waktu. 4. Hukum adat. Pengadilan di Malawi merupakan hukum adat seperti halnya hukum umum.
Pasal 200 konstitusi mengatur penerapan hukum adat yang berlaku pada saat konstitusi. 5. Hukum agama. Hukum agama juga diterapkan di Malawi dalam beberapa kasus, misalnya kasus perkawinan dan pewarisan harta. Hukum internasional. Kerangka konstitusi Malawi menunjukkan bahwa negara tersebut masih menganut dualisme dalam pendekatan terhadap penerapan hukum internasional.